Oke, nah untuk agenda pada pagi hari ini saya nggak banyak yang kurang lebih ada 4, yaitu saya akan coba jelaskan platform yang nanti kita akan pakai yaitu bernama VitalSource. Kemudian fitur-fitur yang nanti rekan-rekan mahasiswa dan dosen bisa pakai itu ada apa saja. Lalu kita kalau misalkan Bapak Ibu berkenan dan mahasiswa berkenan, kita bisa coba langsung untuk melihat daftar buku-buku yang saat ini sudah dilanggan untuk 1 tahun ke depan. Dan kalau ada pertanyaan, ini kita taruh fleksibel saja. Boleh saat saya sedang menjelaskan, silakan dipotong saja. Tidak usah menunggu sampai saya selesai. Oke, sekarang saya masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu terkait dengan VitalSource gitu. Nah, jadi VitalSource ini adalah platform dari third party publisher, dari Pearson gitu ya. Jadi nanti kita akan menggunakan platform ini, yang bernama VitalSource. VitalSource ini base-nya ada di London. Eh, Nanti kalau misalkan Bapak Ibu ataupun mahasiswa pakai handphone, itu nanti bisa diinstal, sudah ada aplikasinya. Bisa di-download dari Play Store ataupun dari App Store. Gitu. Nah, nanti setelah itu kita bisa registrasi menggunakan email SBIPB-nya ya. Nanti jangan pakai email Gmail supaya bisa akses. Jadi pakai email SBIPB-nya, email kampusnya. Gitu. Nanti saya akan pandu step by step-nya seperti apa. Nah, nanti dengan VitalSource ini kita bisa melihat semua list koleksi yang saat ini dilanggan oleh SBIPB untuk buku Pearson selama 1 tahun ke depan. Jadi teman-teman bisa cari buku yang dipakai di dalam kelas perkuliahan berjalan, itu buku apa saja, teman-teman bisa baca secara langsung dan secara praktis gitu ya. Tidak harus datang ke perpustakaan secara fisik. Ini nanti bisa diakses dari kapanpun dan dari manapun. Nah, lalu dari sisi fitur, nanti ketika teman-teman mahasiswa meminjam atau membaca salah satu buku, nanti tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Kita bisa lihat bentuknya akan mirip seperti buku versi cetak ya. Kalau misalnya kita mungkin sudah terbiasa dengan versi buku print, nah ini kurang lebih seperti ini. Nanti ada daftar isinya, kemudian kontennya nanti kita bisa buat highlights ya, kasih warna, kasih catatan, dan bisa diatur tulisan fontsnya mau lebih besar, lebih kecil gitu ya. Nah nanti fitur-fitur ini akan saya coba jelaskan lebih detail saat saya melakukan sesi demo. Nah, kemudian ini dari sisi list koleksi ya, daftar katalog. Jadi teman-teman nanti ketika sudah berhasil login akan tampil halaman ini. Jadi teman-teman bisa cari buku-buku yang ingin teman-teman baca gitu ya, eh, dari Pearson. Kemudian bisa pinjam secara langsung dari sana. Nah, kemudian untuk aksesnya itu sendiri, kita pakai yang nomor 4 yaitu pakai whitelist domain email. Makanya tadi saya sudah mention di awal, untuk proses registrasi nanti teman-teman menggunakan email SBIPB-nya. Jadi jangan pakai email Gmail atau email Yahoo karena nanti tidak terbaca di sistem. Nah, sekarang kita bisa langsung masuk ke sesi prakteknya atau demonya. Apakah browser saya sudah terlihat, Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa? Sudah ya? Belum, belum Pak. Oh ini baru Belum. masuk. Dari sini, oh udah masuk. Sudah terlihat ya, Bu ya? Ya, Yang sedang saya tunjukkan browser yang VitalSource ya Bu ya, yang Bookself. Takutnya beda. Sebentar, sebentar. Ya betul. Oke, jadi untuk halaman loginnya, saya coba kirim di chat ya, di chat Zoom, yaitu booksafe.vitalsource.com. Nanti kalau kita buka lewat browser, tampilannya akan seperti ini. Jadi kalau misalkan mau lewat handphone, itu juga bisa. Aplikasi namanya Booksafe juga. Ya teman-teman tinggal apa, eh, download dari Play Store atau App Store-nya. Namanya Booksafe, ketikkan seperti ini, nanti ikonnya seperti ini, ada icon cover warna orange ya. Itu sudah betul pakai Firefox. Oke, apakah ada kendala untuk akses halaman login? Nah, kemudian karena kita baru ya, belum pernah punya akun, kita harus create akun baru dulu di sini. Di sini sudah ada linknya create a Firefox account. Jadi kita klik di sini ya. Kemudian dari halaman form
registrasi di sini, kita coba daftar ya. Misalkan saya sebagai student di sini, lalu isi nama, kemudian emailnya email SPB, SBIPB ya di sini. Kemudian password kita bikin baru di sini. Ada ketentuannya 8 karakter huruf besar, ada huruf besar, huruf kecil, dan ada spesial karakter seperti simbol, at, pagar, dan simbol lainnya. Itu teman-teman bisa kombinasikan semuanya di sini. Kemudian I agree, lalu create account. Kemudian nanti di halaman selanjutnya kita coba bisa masukkan PIP ada ya. Nah, di sini nginduk ke yang pusat ya, jadi pilih yang Institut Pertanian Bogor saja. Institution name-nya. Pilih yang higher ed, lalu institution name-nya pilih Institut Pertanian Bogor. Supaya ketemu. Kemudian kalau sudah diklik submit, kemudian nanti akan masuk notifikasi ke email inbox SBIPB-nya, lalu dibuka dan diklik linknya ya. Nah, nanti kalau sudah di verif, nanti teman-teman akan langsung masuk ke halaman Vital Source-nya. Nah, nanti passwordnya jangan sampai lupa ya, karena itu nanti kalau mau login di device lainnya, itu harus pakai email dan password yang baru kita buat barusan. Pak, maaf Pak, itu tadi institution name-nya apa? Institut Pertanian Bogor. Institution name. Ya, apakah ada kendala dari registrasi Bapak Ibu ataupun mahasiswa? Berhasil semua registrasinya? Kemudian Ini inbox-nya yang masuk. ada redeem code explore search ke email kita ya, nyari kodenya ya. Enggak pakai redeem code. Tapi sudah berhasil login ya Mbak Yunita. Sudah Ya ya? pokoknya udah di Sudah. halaman redeem code itu sekarang. Iya, sudah betul. Oke, sudah, Klik sudah betul. klik redeem code-nya yang atasnya itu yang Enggak, biru. bukan, bukan. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Oh, oke ya. Yang lain sudah berhasil seperti halaman ini. Sudah berhasil semua ya, registrasinya tidak ada kendala ya, saya asumsikan. Oke. Jadi kalau kita sudah berhasil registrasi tadi ya, nah nanti kita akan diarahkan ke halaman yang namanya Bookshelf ini, gitu. Jadi di halaman Bookshelf ini kita akan ada beberapa menu yang bisa kita gunakan, ada Home, Search, Explore, My Library, dan seterusnya gitu. Nah, nanti di halaman Home ini, eh, seperti tadi Mbak Yunita sampaikan ada redeem code dan lain-lain ya. Kita nggak pakai redeem code, sorry. Kita nanti langsung ke menu Explore untuk pinjam bukunya. Jadi kalau redeem code itu kalau misalkan kita butuh buku yang tidak dilanggan, kita harus beli sendiri gitu ya ke distributor nanti dapat redeem code. Tapi karena ini sudah dilanggankan oleh sekolah oleh SBIPB, maka kita tidak perlu redeem code, kita tinggal pinjam saja koleksi yang saat ini tersedia. Gitu. Nah, nanti kalau misalkan kita sedang
eh, selesai membaca buku, nanti recent activity muncul di halaman home ini gitu. Sehingga nanti kalau mau lanjut baca bisa dari halaman home ini di recent activity. Tapi mungkin di akun teman-teman masih kosong ya karena belum pernah pinjam satu buku pun gitu. Nah, kemudian saya ingin jelaskan yang koleksi yang saya tersedia itu ada di menu Explore. Kita klik menu Explore, pastikan menu ini ada di akun teman-teman. Kalau nggak ada nanti nggak bisa pinjam buku. Gitu. Oke, ada semua menu Explore-nya? Ada ya? Nah, nanti di sini semua list koleksi buku yang saat ini aktif di pelanggan itu teman-teman bisa pinjam gitu ya. Kemudian eh, kalau misalkan buku Pearson nanti di situ ada katalog Pearson di sana ya. Jadi teman-teman bisa klik yang ada katalog Pearson-nya, kemudian teman-teman bisa pinjam buku yang teman-teman ingin baca. Oke. Nah, di sini mungkin yang sedang saya tunjukkan berbeda ya dengan list koleksi yang saat ini teman-teman gunakan karena ini saya menggunakan akun yang tidak terasosiasi dengan SBIPB tapi dengan Pearson ya, buku-buku Pearson. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bahwa setiap buku yang teman-teman lihat itu memiliki limitasi atau batasan untuk Pearson itu sendiri. Nah, jadi di dalam koleksi Pearson itu sendiri kita mengenal yang namanya concurrent limit. Jadi setiap buku itu ada batasannya beda-beda. Contoh misalkan ada satu buku ini misalkan ya. Nah, ini kita bisa lihat detailsnya ya. Kita tinggal klik more option nanti ada book details di sini. Nah, nanti di book details ini sendiri kita bisa melihat statusnya, lalu availability-nya sisa berapa gitu ya. Jadi concurrent untuk buku contoh ya, ini buku yang berbeda mungkin ya. Advanced Accounting ini hanya memiliki 2 copies left. Jadi buku ini hanya bisa dipinjam maksimal oleh 2 mahasiswa secara bersamaan. Nah, nanti sekali kita pinjam buku ini, masa berlaku baca adalah sekitar 7 hari. Nanti kalau sudah 7 hari, bukunya akan return secara otomatis ke sistem dan yang mungkin teman yang lain mau gantian baca itu sudah bisa selama eh, apa namanya saldo buku ini masih tersedia atau eksemplar buku ini masih ada gitu. Jadi ada limitasi tadi ya, ada concurrent-nya, ada batas waktu peminjamannya berapa hari. Dan setiap buku itu nanti beda-beda, ada yang 2, ada yang 3 gitu, yang 5 mungkin. Jadi nanti kita bisa lihat secara detailnya saat kita klik book details-nya seperti itu. Nah, dari sini ada pertanyaan dulu terkait limitasi peminjaman buku. Cukup jelas ya. Oke. Kemudian kalau kita mau pinjam atau baca, kita tinggal klik saja tombol borrow di sini. Kita open booknya. Dan kemudian kita sudah berhasil meminjam salah satu buku di sini. Oke. Nah, kemudian dari sisi fitur ini sendiri, teman-teman bisa lihat di sini sebelah kiri kita punya daftar isi atau konten ya. Kalau misalkan kita mau pindah ke spesifik chapter tertentu yang tersedia, kita tinggal klik saja dari sebelah kiri sini. Misalkan saya mau ke chapter 2, tinggal klik saja. Kemudian nanti bukunya akan tampil seperti ini. Lalu dari sisi nomor halaman kita bisa temukan di pojok kanan bawah seperti ini informasi nomor halaman. Kemudian jumlah maksimal halaman ini juga sudah diinformasikan di sebelah kanannya di sini pojok kanan bawah ya. Kemudian kalau kita mau pindah halaman, pindah satu nomor halaman, ini sudah ada navigasinya ya, ada tombol previous sama next-nya di sini. Oke. Lalu fitur-fitur basic yang kita bisa manfaatkan dari buku digital ini, contoh misalkan saya ingin memberikan highlights atau warna
di paragraf kedua ini saya tinggal blok seperti ini ya, seperti biasa. Lalu kita pilih warna yang kita inginkan. Nah, nanti otomatis dia akan terblok seperti ini. Kemudian kalau mau dikasih notes, kita tinggal klik saja di paragraf tadi, lalu kita add note. Nah, kemudian kita bisa kasih note di sini. Contoh saja misalkan notes ini di sini untuk bahan ujian UTS contoh ya. Nah, ini saya coba save. Nah, maka kita sudah berhasil membuat satu highlight dan satu notes. Nah, ini teman-teman bisa melakukan hal yang sama di mungkin di chapter yang lain, prosesnya sama, lalu caranya juga sama. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita sudah punya banyak catatan dan banyak highlights ya, kemudian kita ingin lihat koleksinya, itu sudah ada di icon sini, icon yang pojok kanan atas, icon kertas dan bintang di sini. Nah, nanti di sini akan tampil semua daftar highlights dan notes yang sudah kita miliki dari satu buku ini. Gitu. Nah, selanjutnya kalau misalkan teman-teman mau hapus, saya tinggal di delete, di sini sudah ada menu di delete, atau mau diekspor ya, mau diekspor ke PDF atau mau di print, nah ini sudah ada fiturnya. Misalkan teman-teman mau mau di PDF kan ya untuk highlightsnya supaya lebih fokus belajar, nah ini tinggal di print saja ke PDF. Nah, kemudian saya lanjut lagi. Di sini ada tab selanjutnya itu ada tab bookmarks ya. Nah, tab bookmarks di sini saya masih kosong. Jadi bookmarks ini sebagai penanda nomor halaman ya. Jadi halaman misalkan nih saya mau menandakan halaman 52 ini ya gitu. Sehingga mungkin ke depannya saya ingin fokus di halaman ini untuk belajar. Nah, di sini ada icon bookmark page ya di pojok kiri bawah. Jadi kita bisa klik, nah, nanti dia akan terisi penuh warna biru, lalu akan bertambah di list bookmark di sini. Gitu. Sehingga nanti kalau misalkan mungkin nanti malam saya ingin lanjut baca, dari halaman terakhir saya bisa lihat dari bookmark di sini. Oke. Selanjutnya kita punya flashcard. Nah, flashcard ini sebagai bahan kita untuk mengingat ya, mengingat topik atau menguasai topik tertentu yang ada di dalam buku ini. Nah, contoh misalkan saya ingin ke chapter tertentu yang ada topik key konsepnya ya. Oke, contoh misalkan anggap saja ini ingin saya jadikan sebuah flashcard gitu ya. Dan nanti caranya kita klik plus button di sini, lalu kita kasih nama flashcard. Contoh, ini bebas saja ya untuk penamaannya. Nah, lalu nanti di bagian flashcard ini kita punya dua sisi ya, ada front sama back depan dan belakangnya. Nah, biasanya bagian front ini kita isikan dengan konsep-konsep yang ingin kita ingat atau ingin kuasai gitu. Nah, contoh misalkan ini anggap saja sebuah konsep gitu ya. Kita bisa copy, di blok copy lalu di paste di bagian front di sini. Nah, lalu selanjutnya di bagian back-nya kita berikan deskripsinya atau penjelasannya. Bisa copy dari sini ataupun bisa juga diketik manual dengan pemahaman yang kita ketahui. Nah, selanjutnya kalau sudah, kita lanjut klik save. Nah, kemudian nanti kita sudah punya sebuah kartu flashcard belajar ya, yang baru kita buat tadi. Nah, saya coba contohkan satu saja ya teman-teman di sini. Kita coba klik study kalau misalkan sudah ingin mempelajari ya, sudah selesai. Kita klik study, nanti akan terbuka sebuah tab baru. Oke, dan kemudian nanti kartu-kartu yang tadi kita miliki akan tampil di sini. Dan teman-teman bisa memulai proses mengingatnya mungkin ya, atau menjelaskan konsep tersebut. Supaya nanti mungkin kalau sudah dekat-dekat ujian, kita bisa lebih siap gitu ya. Nah, di sini ada yang tadi ya konsepnya, kita eh, coba jelaskan mungkin ya, atau kita coba paparkan penjelasannya. Lalu kalau sudah kita klik, nanti akan tampil halaman belakangnya di sini. Dan selanjutnya kita bisa kasih tanda apakah kita sudah paham atau belum.
Nah, kalau kita next, nanti akan muncul lagi ya kartu-kartu selanjutnya. Karena saya punya hanya satu kartu. Jadi sudah selesai. Jadi teman-teman bisa diulangi lagi. Di sini ada fiturnya. Diulangi lagi atau mau diacak gitu ya. Atau mau di reset gitu. Sehingga nanti yang tadi marknya I know atau I don't know itu nanti akan di reset. Kalau sudah kita bisa done, lalu close date. Oke, itu tadi flashcard. Selanjutnya kita akan lanjut ke fitur yang dimiliki oleh Vitasource yaitu Red Alert ya. Jadi kita bisa klik di pojok kanan atas di sini ada titik 3, lalu ada menu yang pertama yaitu Red Alert. Nah, nanti Red Alert ini kita akan muncul di sini ya halaman control bar ya untuk mendengarkan audio dari sistem dari halaman yang sedang kita buka ini. Nah, saya coba ingin pastikan dulu sound audio saya tershare ya. Oke, sudah tershare. Nah, di sini saya akan coba play dari halaman 54 ini. Ya, teman-teman coba dengarkan ya. 54 Chapter 2 exceeds the $1,500 equity in Sun's income, so the $500 excess would be considered a return of capital and credited to the investment in Sun account. Oke, jadi fungsi seperti itu. Jadi kita tidak harus selalu membaca ya. Ada fitur yang akan membacakan ke kita. Itu namanya read aloud. Nah, kemudian fitur ini kalau misalkan tadi terdengarnya terlalu cepat sistemnya saat membaca, kita bisa atur ya. Ada settingnya di sini. Kemudian kita bisa atur speednya misalkan mau diperlambat 0,7 kali contoh gitu ya. Dan jenis suaranya kita bisa ubah juga di sini. Tadi yang kita dengar itu adalah suara Zira. Kalau kita ingin rubah ke suara Mark contohnya, kita tinggal ganti ke sini. Lalu kita coba dengarkan lagi. Account. Assuming that POP records the $2,000 cash received on November 1st as dividend income, a year-end entry to Oke, jadi sudah kita atur tadi ya sesuai dengan keinginan. Ya, teman-teman bisa atur juga sesuai dengan kenyamanan kita saat mendengarkannya seperti apa. Oke, saya lanjut. Nah, kemudian di fitur selanjutnya di sebelah kiri icon kertasnya ada icon AA ya, Reader Preferences di sini. Jadi teman-teman bisa mengatur font tulisan yang ada di layar kita ini. Jadi kalau terlalu kecil kita bisa ke kanankan supaya lebih besar. Seperti ini. Oke, jadi ini lebih ke pengaturan tampilan saja. Lalu di tab Highlighters, nah jadi kalau seandainya kita butuh warna tambahan, karena by default saya kurang lebih 5 warna ya yang diberikan ya. Jadi kalau misalkan butuh warna lain, kita bisa atur dari menu highlighter di sini. Nanti di menu highlighter di sini kita bisa tambahkan warna baru dengan mengklik plus button di sini lalu kita pilih warna yang tersedia. Lalu nanti di highlighters name teman-teman bisa custom juga namanya. Misalkan saya ingin fokus warna hijau untuk fokus mau ujian gitu UTS gitu. Nanti saya kasih nama eh, warna UTS di name-nya di sini itu bisa mungkin. Nah, selanjutnya highlights ini bisa di-share juga ke rekan sama mahasiswa ataupun dari dosen ke mahasiswa dengan mengklik settingan public di sebelah kanan di sini. Nanti kalau misalkan kita klik public, nanti lingkaran warnanya ada icon orangnya di sini. Contohnya yang warna biru di sini. Nah, jadi kalau misalkan nanti ketika teman-teman memberikan warna public di suatu paragraf, contoh yang ini gitu ya, ada icon orangnya. Nah, jadi rekan lainnya yang teman-teman izinkan itu bisa melihat hal yang sama di sini karena kita sudah share public di sini. Jadi otomatis dia akan langsung terhighlight di buku teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman berkenan untuk mau sharing ke rekan lainnya, kita harus
menambah extra step di sini ada sharing di sini. Jadi di sharing ini kita ada link ya di sini. Nah, ini harus di-copy lalu di-share ke teman-teman yang berhak melihat highlight-highlight publik kita. Nah, nanti kita bisa lihat siapa-siapa saja yang sudah eh, memfollow akun kita di sini. Oke, ada pertanyaan dulu di sini, teman-teman? Cukup jelas ya. Oke, selanjutnya di search ya di menu sebelah kiri. Sini ada search. Kita bisa mencari keyword kata-kata ataupun frase yang teman-teman ingin temukan di dalam satu buku ini. Ya tinggal diketikkan saja di sini kata-katanya. Misalkan saya mencari kata economic, equity method. Dan nanti tampil hasilnya di bawah sini kita bisa cari, lalu kita bisa klik. Oke. Selanjutnya fitur lain yang tersisa di sini, eh, content of book ini ya daftar di sini kita bisa hide juga ya, bisa sembunyikan sepertinya sehingga nanti tampilannya lebih fokus ke kontennya sehingga nggak mengganggu saat kita baca. Jadi kamu ditampilkan tinggal diklik lagi saja. Nah nanti di sebelah kanan cover di sini juga ada titik tiga ya teman-teman. Nah titik tiga ini kita punya tiga menu yang bisa teman pakai. Nah sih saya ingin menjelaskan yang bagian citation saja. Jadi di citation di sini seandainya teman-teman mau memakai buku ini sebagai referensi tulisan, ya ini sudah ada 4 format yang kita bisa pakai. MLA, PA, Harvard, dan Vancouver. Lalu sudah tersedia tombol kopinya di sini. Teman-teman tinggal klik copy, lalu bisa langsung di paste saja. Oke. Kemudian di bagian bawah ini ya, ini juga sudah ada navigasi halaman secara cepat. Jadi kalau misalnya saya geser-geser seperti ini, nah nanti akan langsung eh, memindahkan halaman ke spesifik halaman tertentu. Oke, kurang lebih itu semua ya fitur dari membaca buku di experience saat membaca buku di digital. Saya coba stop dulu di sini. Apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjut dari sisi fitur? Mungkin sedikit tambahan ya. Jadi karena ini kan sistemnya tadi ya saat teman-teman pinjam buku ini kurang lebih maksimal 7 hari. Mungkin teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya gitu ya. Nanti kalau bukunya sudah balik lalu mau pinjam buku lagi, apakah catatan yang dan notes yang highlights dan notes yang kita buat akan hilang? Nah di sini jawabannya nggak usah khawatir. Jadi highlights dan notesnya akan tetap ada dan tidak akan hilang. Oke, ada yang mau bertanya? Tidak ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kalau kita ingin kembali ke halaman dashboard Vital Source atau Book Save, di sini sudah ada tombol back-nya di pojok kiri atas. Kita klik. Nanti dia akan kembali lagi ke halaman Explore gitu. Nah, teman-teman bisa pinjam buku-buku yang lain yang tersedia di sini. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan kita tadi sudah selesai baca, kita klik ke Home. Nah, nanti biasanya akan muncul nih recent activity-nya, buku yang baru, buku terakhir yang baru kita akses itu buku apa. Kalau mau lanjut baca, tinggal continue reading di sini. Kemudian eh, seandainya teman-teman sudah merasa cukup membaca buku ini walaupun belum 7 hari, ingin memberi kesempatan teman-teman yang lain untuk membaca, kita bisa return manual di sini.
Nah, ini sudah ada button return-nya di sini. Nanti kalau kita return, nanti bukunya sudah otomatis kembali ke sistem. Gitu. Sehingga saldonya yang tadi, yang tadinya dua akan, tadinya satu ya karena sudah berkurang, akan kembali menjadi dua dan teman yang lain bisa membaca. Tapi seandainya masih butuh selama 7 hari ya nggak masalah. Dia akan kembali ke sistem. Kemudian in case teman-teman masih mau perlu baca, teman-teman tinggal kembali lagi ke halaman explore tersebut. Karena di sini tidak ada sistem antriannya, jadi siapa cepat dia dapat gitu. Jadi masih rajin-rajin ngecek ketersediaan buku ini dari halaman BookShelf ini. Nah, selanjutnya aplikasi ya. Di sini saya lupa menjelaskan, di sini ada aplikasi yang teman-teman bisa pakai yang tadi ya. Jadi sudah support dengan iPhone-nya, Android-nya. Kalau yang bawah ini ya, 3 bawah ini aplikasi yang diinstal di laptop basis MacBook, Windows ataupun Google Play di sini. Nah, kemudian kalau misalkan kita pakai handphone gitu ya, sudah selesai install. Nah, ini sudah ada barcode akun teman-teman nih di sini, tinggal di-scan dari handphonenya. Nah, fungsinya teman-teman kalau misalkan scan ya biar lebih cepat login-nya, jadi nggak perlu lagi memasukkan email SBIPB-nya dan password yang tadi dibuat. Ini dia akan otomatis login ya saat scan barcode di sini. Jadi kalau nggak scan barcode harus memasukkan email dan password tadi. Nah, selanjutnya dari sisi tampilan antara device ya, handphone dengan browser ini, itu bedanya di halaman ini aja, di halaman saat pertama kali login. Nanti saat kita membaca bukunya itu sama persis seperti yang tadi saya tunjukkan di awal. Saat experience membaca. Jadi sama ya, posisi highlights-nya, notes-nya, read aloud-nya, itu sama persis dengan versi di browser. Lalu semua highlights dan notes yang teman-teman buat di online itu juga nanti akan sinkron ke aplikasi di handphonenya. Jadi tidak perlu lagi buat ulang lagi. Nah, selanjutnya di menu search di sini ya, di halaman BookShelf dashboard ini, seandainya teman-teman ingin lebih cepat nih mencari buku yang dipakai di kelas, teman-teman bisa mengetikkan judul bukunya di sini atau tahu authornya, pengarangnya bisa juga. Nah, misalnya saya hanya tahu dari nama judul bukunya, saya tinggal ketikkan saja di sini. Misalkan saya hanya tahu judulnya manajemen gitu. Saya ketikkan manajemen, nanti tampil semua judul-judul buku manajemen di sini. Oke. Dan juga nanti daftar buku yang teman-teman saat ini sedang pinjam itu juga muncul di My Library di sini. Nah, jadi di My Library ini akan tampil semua buku-buku yang saat ini sedang aktif teman-teman pinjam selama 7 hari tadi gitu. Kalau yang recent activity itu terbatas, misalnya hanya 1 atau 2 buku. Jadi seandainya misalkan teman-teman memiliki lagi baca 4 koleksi buku secara bersamaan itu nanti bisa dilihat di My Library di sini. Oke, apakah ada pertanyaan so far teman-teman? Atau ada kendala proses registrasinya? Tidak muncul bukunya, contoh misalkan di sini tidak ada menu Explore-nya, bisa info ke saya. Pak Ridwan, izin bertanya. Iya Pak Fuad, Tadi saya udah coba buka satu buku dan ada fitur print. Di sana fitur printnya hanya 10 halaman. Apakah 10 halaman itu untuk satu buku saja atau untuk satu akun saja? untuk satu buku atau satu akun saja? Oh, oke. Jadi setahu saya untuk print itu dibatasi sehari satu kalau nggak salah ya. Nanti saya coba cek lagi gitu Pak.
Nah, jadi intinya untuk print itu beda-beda nih setiap buku. Jadi ada yang satu buku kebijakannya 10 halaman seperti yang punya Pak Fuad itu ya sedang baca. Mungkin ada lagi buku yang lain hanya 2 halaman gitu. Itu Oke. beda-beda setiap settingannya. Itu yang ngatur dari publisher yang langsung. Saya nggak bisa nggak punya kontrol ke sana. Nah, tapi tadi kebijakannya setahu saya sih 1 hari 1 print supaya menghindari pembajakan gitu ya. Karena tujuannya itu sendiri bukan buat membuat satu buku ya di print semuanya, tapi supaya lebih kita fokus untuk mempelajari di halaman tersebut untuk belajar gitu. Oke. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan yang lain, teman-teman mahasiswa? Nggak ada ya? Mungkin kalau nggak ada pertanyaan, sebelum saya mengakhiri sesi pagi hari ini, saya ingin mengingatkan saja gitu ya, supaya dimanfaatkan fasilitas yang saat ini sudah dilanggan gitu. Karena sayang kalau misalkan sudah dilanggan tapi teman-teman tidak pakai gitu. Dan karena ini fitur juga cukup mudah gitu ya buat teman-teman mahasiswa yang nggak perlu lagi datang ke kampus, ke perpustakaan gitu ya, untuk meminjam lalu mengisi data diri seperti itu. Karena ini semua fitur, semua sudah dimudahkan dengan versi digital ini, gitu. Dan juga nggak perlu khawatir mungkin telat mengembalikan gitu ya. Ya tidak ada denda juga di sini. Semua sudah diatur oleh sistemnya. Jadi teman-teman tinggal pakai saja gitu ya buku ini sesuai dengan yang teman-teman butuhkan. Sehingga nanti mungkin di tahun-tahun berikutnya semoga koleksinya bisa bertambah gitu ya ataupun limit eksemplarnya juga bisa dinaikkan sesuai dengan eh, penggunaan di tahun semester yang berjalan ini. Dan mungkin juga misalkan seandainya ada teman-teman yang tidak hadir pada pagi hari ini, mungkin bisa dibantu share ya cara pemakaiannya seperti apa gitu ya, supaya teman-teman yang lain juga bisa memanfaatkannya juga gitu. Seandainya nanti butuh recording lagi, itu butuh recording session ini nanti bisa minta ke tim perpustakaan gitu ya. Oke, masih ada yang mau ditanyakan teman-teman sebelum saya akhiri? Cukup jelas ya? Baik, kalau tidak ada, dari saya cukup sekian. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat nih untuk perkuliahan teman-teman di SBIPB ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan sesi ke Bu Tati ya, Bu Tati. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ridwan atas pemaparannya. Di sini ada Mbak Riza ya. Mungkin nanti akan sekalian menutup dan memberikan itu kan. Dipersilakan Mbak Riza. Iya, terima kasih Bu Tati. Jelas ya suara saya? Gas-gas. Ya. Ya. Wah, terima kasih Pak Ridwan, terima kasih juga Pak Beben, juga terima kasih Bapak Ibu mahasiswa sekolah bisnis gitu ya, telah bergabung di kegiatan sosialisasi penggunaan Vital Source. Jadi kami berharap dari perpustakaan ataupun pengelola dari IPB, khususnya sekolah bisnis, ini bisa dimanfaatkan dengan optimal oleh semua sivitas akademika dalam rangka kami memberikan pelayanan pembelajaran. Jadi perpustakaan tidak hanya memberikan layanan untuk eh, peminjaman buku saja, tapi jadi pusat pembelajaran. Hari ini kita melakukan sosialisasi karena kebetulan memang ini perdana. Jadi kami sangat memberikan ruang untuk memberikan saran dan masukan bagi mahasiswa, ibu, bapak, dosen, juga semua sivitas akademika gitu ya. Jika misalkan dalam penggunaan layanan ini butuh improvement gitu ya, kami sangat menerima masukan untuk itu. Untuk Vital Source sendiri ya tadi ya platformnya dengan tadi login dengan Bookshelf, sebenarnya kita melanggan 4 penyedia besar. Kebetulan hari ini sebagai customer sukses Pak Ridwan mewakili dari Pearson. Kami melanggan untuk McGraw-Hill. Apalagi Bu, Butat ada 4 penerbit besar gitu ya. Resengge Ah, dan Wiley. Wiley. Jadi di situ di fitur itu yang atas nama sekolah bisnis bisa
telusuri gitu ya, sesuai kebutuhannya. Memang saat ini concurrence-nya masih terbatas. Mudah-mudahan jika penggunanya banyak, terus masukannya banyak, dan memang itu dibutuhkan, mudah-mudahan tahun depan menjadi salah satu prioritas untuk diperbanyak gitu ya untuk semester selanjutnya. Maka kami sangat berharap feedback dari Bapak Ibu pengguna untuk diperbanyak, diberikan, dan itu pastinya sangat membantu untuk penelusuran jika memang saat ini misalkan tidak bisa harus berkunjung ke perpus, bisa ditelusuri dimanapun berada. Dengan tadi menggunakan ID Institut Pertanian Bogor, salah satu untuk akunnya. Ya, itu salah satunya. Dan selain itu juga, selain hari ini kami juga akan melanjutkan lagi, nanti dibantu oleh tim perpustakaan untuk kegiatan mentoring kelas tiap Sabtu. Tapi itu memang saat ini masih offline, Bapak Ibu. Silakan digunakan, dimanfaatkan. Salah satunya minggu depan, kalau nggak salah dari Bu Yani, kita akan tentang sosialisasi dan juga cara menggunakan Scopus AI. Ya, silakan datang ke perpustakaan di Labcom khususnya untuk pelaksanaannya untuk mentoring kelas. Nah, itu saja dari kami. Terima kasih atas partisipasinya, Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat. Semoga ISB bisa memberikan bentuk layanan akademik yang makin baik tiap tahunnya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Bu Tati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rija atas pemaparannya. Berikut Mas Ridwan dan Mas Bibian dari Hak Spektra dan Pearson dan teman-teman tim perpustakaan serta semua mahasiswa yang hadir di sini. Demikian kita tutup saja. Eh, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.